Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sedama yang saya hormati, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Ya, kita berbahagia sekali pada hari ini dapat berkumpul untuk mengikuti puja bakti di Wihara Pluit Dharma Sukha. Semoga kita semua sehat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana perlu. Dan perkenankan juga saya menyampaikan ucapan selamat Hari Trisuci Waisak 2566 Buddhist Era, dan semoga berkah Waisak memberi kebahagiaan bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang saya hormati, kita sudah mengenal ajaran Sang Buddha, dan ada pandangan yang mengatakan bahwa ajaran Buddha itu adalah ajaran yang pesimistis, yang pesimis, yang mengajarkan duka, mengajarkan penderitaan. Nah, masalahnya memang Sang Buddha mengajarkan duka dan lenyapnya duka. Duka itu pada umumnya diterjemahkan sebagai penderitaan. Ya, setuju ya? Biasa kita mengenal kata duka itu penderitaan. Dalam bahasa Inggris menjadi suffering. Sehingga kalau orang mendengar ajaran Sang Buddha, duka, apa? Penderitaan. Jadi kalau begitu ajaran Sang Buddha ajaran yang susah ya, pesimis ya, semuanya penderitaan. Nah, dari mana kata duka itu? Kalau kita melihat asal katanya, du dan ka. Dan ini berkaitan dengan kisah di zaman dahulu sekali. Pada waktu belum ada Toyota, belum ada Suzuki. Jadi naik kereta. Ya. Jadi dulu itu ya, orang berpergian dari satu tempat ke tempat lain, naik atau membawa kereta ya, untuk membawa barang dan sebagainya. Dan kereta itu kan ditarik atau didorong untuk berjalan. Dan hal itu sangat bergantung pada roda kereta. Jadi roda kereta itulah yang menentukan kereta ini enak atau tidak. Kata du berarti buruk atau tidak menyenangkan. Du. Dan kata ka itu bisa berarti space ya, ruang, tetapi dalam hal ini berarti lubang as roda kereta. Jadi ada roda kereta, tengahnya kan ada lubangnya ya. Itu ka ya. Jadi duka itu adalah kalau lubang itu tidak bagus, tidak pas, tidak tepat dengan as roda kereta, sehingga kereta itu berjalan tidak nyaman, tidak enak ya. Mungkin seret atau mungkin tidak rata, sehingga kalau membawa kereta dengan lubang as yang tidak tepat disebut duka ya. Du buruk atau tidak bagus, ka itu lubang as roda. Jadi duka itu berarti lubangnya tidak pas dengan asnya dan kereta itu berjalan tidak nyaman, tidak enak. Jadi duka itu di situ berarti keadaan yang tidak enak kereta berjalan. Jadi sebetulnya itu bukan berarti harus menderita yang luar biasa. Nah, lawannya adalah sukha. Su itu berarti bagus dan ka itu berarti lubang as roda. Jadi sukha itu pas lubangnya. Sehingga kereta itu berjalan dengan enak, dengan mulus, dengan nyaman. Jadi sukha itu adalah sesuatu yang ease ya dalam bahasa Inggris, yang enak, yang nyaman ya. Kalau duka itu jadi yang tidak ease ya, tidak nyaman ya, ketidaknyamanan. Itu asal katanya seperti itu ya. Jadi makna duka itu sebetulnya tidak cuma penderitaan seperti kata menderita itu ya. Memang dalam kata duka itu ada arti menderita ya. Kalau kita sakit ya, itu duka. Ya kan, tidak enak ya. Kalau kita berpisah dengan yang dicinta, itu juga duka.
Tetapi berkumpul dengan yang dibenci itu juga duka. Ya. Tetapi duka itu juga bisa berarti sesuatu yang timbul karena kita tidak menyukai adanya perubahan. Ya. Tidak suka ada perubahan. Karena berubah, kita merasa duka. Misalnya katakanlah kita punya toko, ya. Sebelum pandemi tokonya ramai. Nah setelah pandemi sepi. Itu kan perubahan. Ya. Tentu kita akan merasa duka, merasa tidak senang, tidak nyaman. Malah ada teman saya, dia dokter di Amerika, dari Indonesia, buka restoran Indonesia di Amerika. Sebelum pandemi laku, ya, rame. Sekarang tutup. Ya karena pandemi itu. Dan itu adalah perubahan, ya. Dari sesuatu yang menyenangkan menjadi tidak menyenangkan. Itu adalah duka, ya. Walaupun barangkali perubahannya tidak banyak, dari untung besar menjadi untung lebih sedikit, itu kan nggak senang juga ya. Itu duka juga. Ya. Walaupun sebenarnya kita masih bisa hidup dengan itu. Tapi dulunya kan untungnya besar. Sekarang sedikit. Itu duka. Jadi perubahan dari yang menyenangkan menjadi tidak menyenangkan. Tetapi lebih jauh lagi, duka itu bisa berarti keberadaan kita. Kita terlahir ya, sebagai makhluk, ya. Sekarang sebagai manusia, mungkin di lain waktu sebagai makhluk lain, di alam dewa, di alam lain. Itu juga duka. Karena kehidupan kita ini tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak tahu kapan selesai, kita tidak tahu kapan akan terlahir kembali di mana. Jadi keberadaan kita, pembentukan kita sebagai makhluk itu adalah duka. Dan itu akan berlangsung terus sebagai tadi yang dikatakan dalam lagu samsara atau sangsara. Di Indonesia jadi sengsara. Samsara itu lingkaran tumimba lahir yang tiada terputus. Ya. Jadi hidup kita ini dari dulu, sebelum kelahiran sekarang, kemudian hidup sekarang, kemudian meninggal, nanti terakhir kembali, dan itu akan berlangsung terus tiada akhir, kecuali mencapai lenyapnya duka. Ya. Jadi kata duka itu sangat luas, ya. Tidak semata-mata penderitaan. Jadi kalau kita misalnya sedang pesta, bergembira, di situ pun terkandung duka, karena nanti akan berubah. Ya. Tiada pesta yang tidak berakhir. Ya. Semua pesta akan berakhir. Ya. Jadi kita pesta senang-senang, tapi kita akan merasa duka. Karena suatu waktu pesta itu akan berhenti, bubar. Dan pada saat bubar, kita akan merasa sesuatu yang hilang. Ya. Itulah juga duka. Nah, oleh karena itu, kata duka itu, walaupun sering diterjemahkan sebagai suffering atau penderitaan, banyak juga orang yang menerjemahkannya sebagai ketidakpuasan atau ketidaknyamanan, ya. Jadi bukan penderitaan, ya. Karena pada saat orang bergembira di pesta itu bukan menderita kan? Dia tidak sedang menderita, tapi duka, ya. Jadi ketidakpuasan. Seenak apapun pestanya, tapi suatu waktu akan timbul ketidaknyamanan, ketidakpuasan karena berubah. Salah satunya itu. Oleh karena itu, ada juga yang menyarankan, udahlah kalau duka itu jangan diterjemahkan. Soalnya terjemahannya jadi susah. Tidak ada satu kata dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang bisa menggambarkan arti duka itu. Ya, jadi kita mungkin, udahlah, pakailah duka saja, tidak usah diterjemahkan jadi penderitaan. Kalau dibilang penderitaan, nanti semua orang akan melihat bahwa agama Buddha itu agama yang mengajarkan penderitaan. Lenyapnya duka, itulah yang dituju oleh umat Buddha, yaitu nibbana. Itu adalah sukha. Ya. Duka kan lawannya sukha. Nah, kalau duka itu lenyap ya, dalam diri seseorang, maka dia akan mencapai nibbana. Dan itu adalah kebahagiaan tertinggi yang disebut nibbanang paramang sukhang. Nibbanang paramang sukhang. Nibbana, parama itu berarti yang tertinggi, sukhang itu sukha, ya, suka. Nibbanang paramang sukhang. Jadi itulah satu kondisi keadaan di mana pada diri seseorang sudah tidak ada lagi rasa duka sama sekali. Dan ini dicapai oleh para arahat dan Buddha. Nah, cuma tentunya mencapai nibbana itu kan suatu perjalanan yang jauh, ya. Mungkin lebih jauh daripada kita ke Cengkareng kali ya. Jauh, ya. Jadi mencapai nibbana itu sesuatu yang jauh. Ya.
memang itu tujuan kita, tujuan akhir kita nibbana, kebahagiaan tertinggi. Tapi karena itu jauh dan tidak semua orang bisa mencapai dalam kehidupan sekarang ini. Tetapi kita juga mengetahui Sang Buddha mengajarkan ada sukha yang lain, yang bukan paramang sukhang. Ya. Jadi nibbana itu adalah paramang sukhang, yang mungkin ya kebanyakan kita sih tidak bisa mencapainya dalam kehidupan sekarang ini. Ya. Tetapi ada juga kebahagiaan lain yang kita bisa capai dalam kehidupan sekarang ini. Ya. Jadi Sang Buddha selain mengajarkan nibbana, juga mengajarkan kebahagiaan lain sebelum mencapai nibbana. Ya. Ada banyak sekali jenis kebahagiaan yang disampaikan. Ada kebahagiaan hidup sebagai umat berkeluarga, ya seperti kita. Ya. Ada kebahagiaan hidup sebagai pertapa, misalnya para biku. Ya. Ada kebahagiaan duniawi, ya kita ya tentu hidup ini mempunyai kebahagiaan juga ya. Itu kebahagiaan duniawi. Tetapi ada juga Sang Buddha mengajarkan ada kebahagiaan surga yang jauh lebih tinggi daripada kebahagiaan duniawi. Ya misalnya di dunia ini kita berbahagia, tapi di surga kebahagiaan itu jauh lebih tinggi. Ya misalnya wanita-wanita di surga, maaf ya, tidak perlu menstruasi. Ya. Jadi di surga nggak ada wanita menstruasi. Dan para dewi kalau mau punya anak tidak perlu mengandung. Ya. Kalau di dunia kan kalau mau punya anak mesti mengandung, ya hamil 9 bulan 10 hari kalau pas. Ya. Kadang-kadang dioperasi keluarnya. Kadang-kadang keluar sendiri, dan kalau keluar sendiri itu sakit ya. Jadi lahir anak melalui jalan yang biasa itu kan sakit sampai ibunya pada waktu melahirkan menjerit-jerit. Ya, kalau dioperasi tidak sakit, tapi bekasnya sakit bekas operasi ya, dan bergaris ya bekas jahitan. Tapi kalau di alam surga tidak ada hamil, tidak ada kehamilan, tidak ada menstruasi. Ya, tidak perlu di surga itu ada toilet. Karena para dewi makannya makanan surga dan tidak bersisa, sehingga tidak ada pembuangan di alam surga. Dan semuanya menyenangkan, ya. Tapi sementara, ya. Jadi itu kebahagiaan surga. Ada kebahagiaan hidup sebagai manusia di dunia, kebahagiaan duniawi, ada kebahagiaan surga yang jauh lebih tinggi daripada kebahagiaan duniawi. Ya. Jadi kebahagiaan itu bermacam-macam, ya. Nah, jadi ada kebahagiaan umat berumah tangga yang memang kita inginkan, ya. Jadi walaupun kita belum bisa mencapai nibbana, ya tentu kita ingin berbahagia sebagai umat awam, sebagai umat yang berumah tangga atau umat yang berkeluarga. Ya. Nah, untuk itu tentu kita perlu belajar ajaran Buddha. Sang Buddha mengajarkan Dhamma selama 45 tahun. Ya. Beliau menjadi Buddha pada usia 35, ya, pada saat Purnama Sidhi di bulan Waisak, dan wafat mencapai parinibbana pada usia 80 tahun, juga di saat Purnama Sidhi di bulan Waisak. Jadi dari umur 35 sampai 80 tahun, beliau mengajarkan Dhamma hampir setiap hari. 45 tahun. Dan oleh para siswa, jadi yang Arya Ananda mengatakan dari ajaran Sang Buddha itu ada 84.000 pokok dhamma. Dengarnya aja kita sudah keder juga. Banyak sekali ajaran dia. Pernah lihat kitab suci Tipitaka? Ada satu lemari ya, bukunya ada satu lemari seperti ini. Ya. Ada puluhan buku, ada kira-kira ya dari situ sampai sini itu kitab suci sepenuh itu. Ya. Jadi kalau kita mikir kapan bacanya ya? Sekarang bacanya gadget melulu sih ya, mana sempat baca buku itu ya. Sebegitu banyaknya. Dan pokok dhamma yang diajarkan itu ada 84.000. Pokok dhamma yang disebut dhamma kanda. Ya. Nah, kalau kita hitung ya, 45 tahun Sang Buddha mengajar dhamma hampir setiap hari. Itu sekitar 16.000 hari, ya. 45 tahun itu kira-kira saya udah hitung pakai kalkulator sekitar 16.000 hari. Dan pokok dhammanya itu ada 84.000. Jadi kalau
kalkulasi kira-kira sehari ada 5 pokok dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Coba bayangkan, setiap hari ada 5 pokok dhamma. Ya. Bisa nggak itu tercapai? Ya memang sudah tercapai. Dan mungkin nggak? Mungkin karena Sang Buddha itu memberi khotbah. Ada khotbah yang panjang, ya. Ada khotbah yang pendek. Ada hanya beberapa kalimat. Ya. Jadi khotbah Sang Buddha itu yang Sang Buddha sampaikan itu tidak semuanya panjang. Ya. Ada khotbah-khotbah yang panjang dalam 3 nikaya itu ya. Ada khotbah yang menengah, ada khotbah yang pendek-pendek. Ya. Ada ungkapan-ungkapan ya, atau pengutaraan. Ya. Jadi bisa dicapai kira-kira 5 pokok dhamma dalam sehari. Ya. Tetapi itu pun sangat banyak ya. 84.000 pokok dhamma itu 82.000 dari Sang Buddha. 2.000 dari para siswa. Ya. 21.000 di Vinaya, 21.000 di Sutta, dan 42.000 di Abhidhamma. Jadi kalau kita membayangkan itu udah puyeng dulu, udah banyak amat. Ya. Jadi tentu kita tidak bisa mempelajari itu semua. Ya. Tidak punya kemampuan, barangkali tidak punya waktu untuk mempelajari semua ajaran Sang Buddha. Tetapi kita kan ingin berbahagia sebagai umat berumah tangga atau umat berkeluarga. Kita sederhanakan aja makanya. Tipnya apa sih? Tipnya apa supaya kita sebagai umat berkeluarga atau umat berumah tangga dapat berbahagia dalam hidup sekarang ini. Ya. Jadi tipnya adalah yang pertama sebagai umat berumah tangga itu harus mempunyai penghasilan yang memadai. Ya. Jadi tidak mungkin seorang umat rumah tangga itu akan hidup bahagia kalau istilahnya kekurangan uang. Ya. Kalau tidak punya uang cukup untuk menghidupi keluarga. Jadi kalau misalnya punya rumah bocor, ya, saban minggu banjir, ya, rusak, ya, anak sekolah nggak ada uang, makan besok bingung mau beli apa, nah itu tentu bagaimana bisa bahagia. Oleh karena itu umat Buddha awam yang berkeluarga itu harus mencari uang. Harus mencari penghasilan yang cukup, yang memadai untuk hidup layak. Ini syarat yang awal untuk dapat hidup berbahagia sebagai umat awam. Tanpa kondisi ekonomi yang layak, tentu kebahagiaan akan sulit dicapai. Ya. Nah, oleh karena itu harus bekerja. Yang dikatakan bekerja dengan otot dan bekerja dengan otak. Ya, dalam penghidupan benar, ya, sama jiwa. Jadi umat Buddha itu tidak diminta untuk hidup susah, tidak diminta untuk hidup miskin, tapi hiduplah yang layak. Carilah pekerjaan sedemikian rupa sehingga mencukupi keluarga. Ya. Boleh menjadi petani kalau zaman dahulu, tapi kalau di sini sih kalau ditanya ada kamu jadi petani? Nggak ada ya. Nggak ada kan cita-cita jadi petani di sini. Tapi dulu pekerjaan itu. Ya. Jadi petani dulu juga di zaman Sang Buddha pekerjaan, petani. Ya. Atau bisa juga pekerja di kantor atau di pemerintahan. Ya. Atau bisa juga jadi pengusaha, ya, pedagang. Itu pun pekerjaan. Ya. Misalnya kita tahu Anathapindika, ya, itu seorang bankir. Ya. Kalau zaman sekarang sebutnya bankir. Ya. Itu ya pekerjaan. Ya. Atau jadi pegawai pemerintah. Ya. Nah itu semuanya boleh dikerjakan. Ya. Tetapi tentu ada beberapa pekerjaan yang tidak dianjurkan dalam agama Buddha. Misalnya jual beli makhluk hidup. Ya, itu tentu tidak dianjurkan. Ya. Menjadi nelayan, ya, yang menangkap ikan. Sehingga kan menyebabkan ikan terbunuh. Ya. Menjual racun dan sebagainya. Pokoknya saya tidak uraikan, tapi kita bisa lihat di penghidupan benar atau sama ajiwa. Bukan mata pencarian benar, tapi penghidupan benar. Bagaimana seseorang itu bisa hidup? Ya, bagaimana dia mendapat penghidupannya? Ya, penghidupan benar. Ya, jadi boleh bekerja dengan hal-hal yang saya sebutkan, asal halal dan jujur. Ya, jadi tentu tidak boleh menipu dengan timbangan, misalnya gitu. Ya, jadi harus dengan keringat sendiri dan dengan pemikiran sendiri. Nah, itulah disebut penghidupan benar. Ya. Tip yang kedua untuk dapat berbahagia yang tidak sulit, ya, itu adalah tidak membenci. Ya.
Jangan membenci. Tadi ada di lagu ada kan, jangan membenci. Kalau saudara membenci, maka tidak akan bahagia. Kebencian menimbulkan rasa ketidaksenangan. Kebencian itu adalah suatu penolakan terhadap sesuatu. Dan itu akan membuat seseorang itu tertekan, nggak enak. Ya, kadang-kadang kalau kita benci, itu bisa timbul karena sesuatu yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan hal yang kita benci itu. Misalnya gini, maaf, ada yang punya nama Hendra nggak di sini? Nggak ada ya? Kalau ada yang punya nama Hendra, mohon maaf ya. Saya juga punya teman namanya Hendra, tapi saya nggak benci dia. Kalau ya, seumpamanya saudara punya orang yang dikenal dengan nama Hendra dan orang itu saudara benci, ya. Misalnya, ini misal ya, maaf ya kalau namanya Hendra. Untung nama saya bukan Hendra. Jadi ada orang bernama Hendra saudara benci, ya. Jadi sahabat mikir dia, muka kita jadi cemberut, ya, kesel, ya. Walaupun orangnya nggak ada. Jadi suatu waktu, kalau saudara mendengar di televisi ada yang berita menyebutkan ada virus Hendra, yang kebayang bukan virus Hendra, tapi orang yang kita benci itu si Hendra itu, karena di otak kita kan Hendra. Jadi mendengar Hendra, ada virus Hendra, kan tahu ya ada virus Hendra sekarang. Jadi yang kebayang Hendra itu bukannya virus, tapi orang yang kita benci. Dan seketika itu juga perasaan yang tadinya biasa-biasa saja menjadi kesel, menjadi marah, mengingat si Hendra itu. Walaupun yang diceritakan itu virus Hendra, tapi kata Hendra itu sudah masuk ke otak kita dulu sebagai orang yang kita benci. Jadi begitu mendengar kata Hendra, timbullah rasa benci, dan sesaat itu timbullah perasaan tidak senang, tidak nyaman, yang tadinya nggak apa-apa. Ya, itu virus Hendra bukan nama orang ya. Hendra itu nama tempat di Australia sebetulnya ya. Cuman jadi namanya virus Hendra. Di Indonesia sih banyak namanya Hendra. Jadi itu contoh bagaimana kalau kita benci pada seseorang, maka bisa timbul kapan saja kalau ada sesuatu yang mengkaitkan. Apalagi melihat. Jadi kita dari senang menjadi tidak senang. Jadi tidak bahagia. Jadi kalau bisa, saudara-saudara, kalau ada benci orang, hilangkanlah rasa kebencian itu. Presiden Eisenhower, mungkin saudara-saudara pernah dengar, Presiden Amerika sesudah Perang Dunia Kedua, tapi sekarang sudah meninggal, mengatakan, janganlah engkau membuang waktumu semenit pun untuk memikirkan orang yang kamu tidak sukai. Ya. Janganlah membuang waktumu semenit pun untuk memikirkan orang yang tidak kamu sukai atau kamu benci. Ya. Jadi ini satu kondisi di mana kita harus menghilangkan kebencian dan syukur ya kita bersyukur sebetulnya atau beruntung ya menghilangkan kebencian itu tidak sesusah menghilangkan keserakahan. Ya. Menghilangkan kebencian itu lebih mudah daripada menghilangkan keserakahan. Walaupun kebencian itu sebetulnya lebih jelek daripada keserakahan. Jadi kalau ditanya, ada serakah, ada benci, mana yang lebih jelek? Benci. Dengan benci kita merasa tidak senang dan bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita bisa memukul, kita bisa menimpuk, bahkan ada orang yang benci jadi membunuh. Jadi benci itu lebih jelek daripada serakah. Tetapi untungnya menghilangkan kebencian lebih mudah daripada menghilangkan keserakahan. Ya, menghilangkan kebencian lebih mudah daripada menghilangkan keserakahan. Tinggal mau apa enggak? Kadang-kadang orang nggak mau. Kamu bisa nggak tidak benci dia? Enggak, kenapa? Enak benci dia. Emang dia demen gitu membenci orang. Jadi kalau dia membenci, kok wah hebat gitu atau apalah begitu. Jadi memang dia tidak mau menghilangkan kebencian. Tapi artinya apa? Dia tidak bahagia dengan kebencian. Nah, jadi kalau para hadirin bisa menghilangkan kebencian, satu langkah lagi sudah tercapai untuk menjadi lebih bahagia dalam hidup sekarang ini. Tip yang ketiga adalah jangan serakah, ya. Tidak serakah. Tentu kita punya keinginan. Sebagai umat berkeluarga kita punya keinginan. Kita ingin punya, katakanlah punya rumah yang pantas, punya mobil yang pantas, ya, punya pakaian yang pantas. Ya. Itu sih wajar. Itu untuk kesejahteraan kita itu namanya bukan loba, ya. Jadi itu namanya keinginan, ya, yang canda, ya. Nggak apa-apa. Untuk kesejahteraan yang baik kita boleh berkeinginan.
tetapi jangan berkeinginan yang berlebihan untuk kesenangan indera kita. Itulah loba, ya. Ingin cepat kaya. Ya. Nah, ada beberapa orang yang terjebak karena serakah, ingin cepat dapat uang besar, lalu ikut misalnya investasi bodoh. Saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak ada yang kena investasi bodoh. Ya. Jadi investasi bodoh kan naruh uang, ya, bunganya katanya 10% sebulan. Ya. Itu kan gila, ya. Orang dagang apa bisa untung 10% sebulan, setahun 120%. Ya. Kan hampir nggak ada bisa dagang begitu. Tapi ini bisa. Awal-awal bagus, bunganya jalan, berapa bulan, apa? Hilang semua. Ya, ya gitu kan. Itu adalah serakah. Ingin mendapat sesuatu secara cepat, besar, tanpa memikirkan resikonya. Nah, itulah karena keserakahan, maka kehilangan uang. Ya, mudah-mudahan kita tidak mendapat hal seperti itu. Dan saudara-saudara, kita tadi dikatakan perlu uang, tapi jangan serakah. Jangan ingin berlebihan. Ada orang sudah berkecukupan, tapi bisa ingin lebih, ingin makin kaya, makin kaya, makin kaya. Sebetulnya kebahagiaan itu ada batasnya. Di Amerika sudah diteliti, ya. Menurut penelitian di Amerika itu Universitas Princeton, ya. Mereka mengadakan penelitian sebenarnya hubungan antara uang dan kebahagiaan gimana supaya orang jangan serakah, maksudnya gitu, ya. Ternyata kalau orang penghasilannya kecil, dia kurang bahagia, ya, ya wajar kan. Terus penghasilannya kemudian naik kan, jabatannya naik, gaji naik terus naik sampai satu saat dia bahagia, tapi lebih dari itu lagi tidak bisa lebih bahagia. Jadi ada batas tertentu dari keuangan dia yang dia capai penghasilannya untuk bahagia, tapi selebihnya dari itu, walaupun dia mendapat uang yang banyak jauh daripada itu, kebahagiaan itu sama aja gitu, datar aja gitu, tidak bisa lebih bahagia lagi. Gitu, ya. Nah untuk Amerika, ini untuk Amerika ya, berapa uang batas di mana orang bahagianya sampai di situ? Ya, ternyata menurut penelitian itu adalah $75.000. Ya. Buset ya. Wah ya mungkin banyak orang Indonesia punya segini. Tapi setahun, bukan sebulan, setahun. Ya. $75.000 setahun. Jadi kalau dia sudah punya penghasilan $75.000 setahun, kalau dia mendapat penghasilan lebih dari itu, kebahagiaannya tidak bertambah, ya segitu aja. Tidak menjadi lebih bahagia lagi. Ya. Jadi kalau $75.000 setahun itu kira-kira 1 miliar, 1 M. Jadi kalau orang Amerika punya 1 M, penghasilannya ya, bukan harta ya, penghasilannya setahun 1 M, dia bahagia. Nanti kalau udah dapat 2 M setahun, kebahagiaannya segitu aja, seperti 1 M aja. Ya, itu batasnya. Jadi 1 M itu batas kebahagiaan orang Amerika setahun ya. Nah, saya bingung ke Indonesia ya. Soalnya Indonesia itu kan bedanya sangat jauh ya. Jadi kalau di Indonesia setelah saya hitung-hitung, ternyata setahunnya cuma 72 juta. Ya. Kalau dihitung GNP per kapita, perbandingannya. Jadi di Indonesia kalau punya 72 juta sudah paling bahagia, lebih dari itu nggak lebih bahagia. Tapi ini susah dihitung ya, karena perbedaannya kan jauh. Ya. Kalau di Amerika kan perbedaan gaji itu tidak banyak ya. Gaji sopir truk dengan gaji profesor itu nggak jauh bedanya. Ya. Sopir truk di Amerika tuh sangat dihargai, itu susah. Jadi sopir truk di Amerika tuh susah. Ya. Jadi gajinya besar, hampir sama dengan gaji profesor. Ya. Jadi perbedaan gaji di Amerika itu tidak besar antara pekerja kasar dengan pekerja tinggi. Ya. Jadi bisa dihitung seperti itu. Tapi di Indonesia itu susah. Ya. Perbedaan gaji itu sangat besar ya. Kalau gaji direktur bank berapa? 300 juta ya. Sebulan ya. Sebulan gaji direktur bank 300 juta. Kalau gaji apa itu? ART ya. Asisten rumah tangga berapa? Kalau di Pluit berapa? Gaji pembantu rumah tangga. 3T ya, 3 triliun ya. Mungkin sekitar 2-3 juta ya. Ya dengan makan apa segala gitu ya. Jadi 3 juta sebulan. Sedangkan direktur bank 300 juta itu 100 kali lipat. Jadi bagaimana membandingkannya kan susah ya.
Padahal gaji presiden berapa sih? Kalau nggak salah 75 juta. Jadi lebih tinggi gaji direktur bank dibandingkan gaji presiden. Gaji menteri berapa? Lebih kecil dari gaji presiden. Mungkin 30-40 juta atau ya sekitar 40-50 juta kali ya, menteri. Jadi direktur bank 300 juta, mungkin 500 juta, sedangkan menteri 50 juta, presiden 75 juta. Jadi perbandingannya di sini Indonesia agak sulit, maka saya nggak bisa membandingkan. Tapi maksudnya gini, ada batas tertentu di mana orang itu sudah bahagia tidak bisa lebih lagi, walaupun kekayaannya bertambah banyak. Jadi jangan berpikir kalau kita semakin kaya pasti semakin bahagia, belum tentu. Ya, jadi kebahagiaan itu tidak mesti selalu bergantung pada harta kita. Itu tip yang ketiga. Dan terakhir ya, tip yang terakhir adalah bahu suta. Ya. Sebagai umat berkeluarga, walaupun kita sibuk ya, cobalah untuk banyak belajar. Bahu suta. Apa itu bahu suta? Bahu berarti banyak, suta itu berarti mendengar. Zaman Sang Buddha dulu, semua pelajaran itu disampaikan secara lisan. Waktu itu belum ada internet. Ya belum ada waktu itu kan internet. Tulisan pun jarang. Jadi waktu zaman Sang Buddha, tulisan itu ada tapi jarang sekali dipakai. Banyakan lisan. Jadi oleh karena itu disebutnya orang terpelajar adalah bahu suta. Orang yang banyak mendengar. Kalau dia banyak mendengar, berarti dia banyak belajar. Disebutnya ya bahu suta. Nah, zaman sekarang tentu sudah tidak seperti zaman Sang Buddha. Ya. Kita sekarang mudah sekali mencari bahan-bahan dhamma. Ya. Zaman dulu, ya, waktu saya masih agak mudaan, saya kalau diminta ceramah itu kan nyari bahan. Ya. Nyari bahan tuh malam sebelumnya saya mesti ngambil buku 5 kira-kira. 5 buku dhamma saya taruh, cari mana bahan ceramah. Dia ada 5 buku. Sekarang nggak usah. Sekarang tinggal nyalain komputer aja ya. Hampir semua bahan tentang dhamma ada. Jadi saudara-saudara juga begitu. Sangat mudah bagi saudara-saudara untuk belajar dhamma sekarang. Buka aja Facebook, ya. Ada petikan-petikan ajaran kan? Sang Buddha pada suatu waktu ini gitu ya. Ada nasihat-nasihat ya. Mau cari kitab suci juga ada. Ya. Mau cari ajaran apa juga bisa kita browsing di Mbah Google. Jadi sangat mudah. Tetapi saudara-saudara tentu harus menyediakan waktu. Ya. Kalau di Facebook ada ajaran Buddha atau petikan, baca. Ya. Nah itu akan membantu kita untuk menambah kebijaksanaan. Dan tentunya akan menambah pelaksanaan dhamma yang kita lakukan sehari-hari. Ya. Jadi kita tidak mesti sekolah agama belajar itu ya kalau tidak sempat. Kita cukup buka internet aja, ada bacaan kita baca. Dan kalau itu kita lakukan, tentu sedikit demi sedikit pengetahuan dan kebijaksanaan kita akan bertambah. Yang pada gilirannya tentu akan membuat pelaksanaan dhamma kita juga semakin baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, barangkali sudah pegel kali ya. Sudah pegel gara-gara jarang kebaktian sih ya. Baru sekarang itu kebaktian lagi. Ya. Jarang duduk lama kan. Kecuali nonton drakor kali ya. Para hadirin yang saya hormati, Sang Buddha sudah mencapai parinibbana 2.500 tahun lebih ya, yang lalu. Ya. Tetapi ajarannya adalah ajaran tentang kebahagiaan. Ya. Memang ada duka, tapi ada lenyapnya duka. Nah, lenyapnya duka ini adalah kebahagiaan tertinggi. Ya. Jadi banyak sekali siswa Sang Buddha yang sudah mencapai kebahagiaan tertinggi. Ya, para siswa zaman Sang Buddha ada yang biku, ya, ada yang umat awam itu mencapai kesucian dan mencapai kebahagiaan. Ya. Jadi para biku banyak sekali mencapai kebahagiaan tertinggi yaitu arahat. Ya. Lainnya tingkat 1, 2, 3 gitu. Nah umat awam juga banyak, puluhan ribu umat awam yang mencapai tingkat-tingkat kesucian ke-1, ke-2, ke-3. Memang sangat sedikit umat awam atau umat berkeluarga yang mencapai tingkat kesucian arahat. Ya. Mungkin cuma 3 atau 4 orang. Ya. Salah satunya adalah ayah Pangeran Siddhartha atau ayah Sang Buddha, Raja Suddhodana, mencapai tingkat kesucian arahat pada waktu akan meninggal. Setelah mencapai arahat, kemudian wafat. Dan beberapa orang lain. Tapi kebanyakan kalau umat awam itu puluhan ribu banyaknya mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, dan Anagami.
Jadi banyak. Jadi umat awam juga bisa mencapai kebahagiaan dengan mencapai kesucian tingkat 1, 2, 3. Walaupun untuk arahat agak susah lah ya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita berusaha menjalani jalan yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Jadi Sang Buddha kita katakan adalah penunjuk jalan kebahagiaan. Ya. Sang Buddha kan tidak bisa mengangkat kita dari penderitaan atau duka. Jadi tidak ada teorinya malah Sang Buddha, kalau kamu masuk jadi umat Buddha nanti Sang Buddha akan mengangkat kamu dari duka dan berbahagia selamanya. Nggak ada kan teori begitu. Sang Buddha adalah penunjuk jalan kebahagiaan. Kita sendiri yang harus menjalani jalan itu. Dengan apa? Nah, sebagai umat berkeluarga, ya ikutilah tadi 4 tip yang sederhana itu. Udah lupa belum? 4 tadi. 4 itu udah lupa belum? Saya nggak tahu, udah ingat ya, udah lupa belum? Kalau dulu Dewa Saka bertemu Sang Buddha, diajarkan ajaran, dia pulang ke surganya, senang-senang. Pasti tanya, Sang Buddha ngajarin apa? Dia lupa. Ya mudah-mudahan sudah nggak lupa. Jadi ada 4 tips sederhana bagi umat berkeluarga untuk berbahagia dalam kehidupan ini. Yang pertama, carilah uang dengan halal. Ya. Tidak usah takut kaya. Kalau bisa kaya, syukur. Tapi setidak-tidaknya cukup. Ya. Yang kedua apa? Tidak membenci supaya bahagia. Yang ketiga, tidak serakah. Ya. Yang keempat, nah banyaklah belajar. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai penutup, saya cuma mau pesan, sering-seringlah datang ke wihara supaya banyak belajar dhamma. Dengan demikian mudah-mudahan kita akan lebih berbahagia. Terima kasih. Suki Khotu. Ingin bertanya, kan kalau misalnya kita sebagai umat awam, kalau dibandingkan dengan zaman Buddha, sebenarnya tuh zaman sekarang itu, apakah umat awam tuh masih bisa mencapai tingkat kesucian arahat seperti itu? Maksudnya, kalau di masa sekarang itu kelihatan nggak misalnya orang yang sudah mempunyai pemahaman terhadap dhamma lebih dalam, terus dari tindakan itu dia terlihat, oh itu dia sudah mencapai kesucian tingkat arahat. Maksudnya di zaman sekarang itu bisa terlihat nggak Romo, atau sudah tidak bisa mencapai? Apakah selalu dalam bentuk dia suci itu ada kemampuan khusus seperti apa ya, kesaktian atau apa gitu Romo? Kurang lebih seperti itu pertanyaan. Terima kasih Romo. Terima kasih. Jadi maksudnya kalau tidak salah, apakah saat sekarang ini umat awam dapat mencapai kesucian tingkat 1 atau 2 gitu ya, atau kesaktian ya? Itu pertanyaan begitu. Ya baiklah, terima kasih. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, ya. Pada zaman dahulu memang ada dinyatakan oleh Sang Buddha para siswa ya, yang biku dan umat awam mencapai kesucian. Itu ada Sang Buddha yang bisa menentukan ya, siapa yang mencapai kesucian. Nah masalahnya saat ini ya kan tidak ada Buddha lagi. Jadi tidak ada lagi orang yang bisa menyatakan bahwa si ini sudah mencapai tingkat kesucian apa gitu. Masalahnya lagi orang yang belum mencapai tingkat kesucian ya, tidak bisa menilai orang lain yang sudah mencapai tingkat kesucian. Ya. Jadi misalnya seorang lulusan SD kan tidak bisa menilai, oh ini orang lulusan SMA. Ya, tetapi kalau orang yang lulusan SMA mungkin dapat mengetahui, oh ini lulusan SD. Karena pengetahuan sudah melampaui. Jadi itu dari segi kemungkinan bagaimana mengetahui. Jadi secara teoritis kita sebagai umat yang belum mencapai kesucian tidak bisa memastikan seseorang atau orang lain sudah mencapai tingkat kesucian atau belum, karena kita belum mencapai itu. Nah, itu. Tetapi masalahnya, apakah mungkin ada, ya? Apakah mungkin ada di antara kita yang sudah mencapai tingkat kesucian? Kalau kemungkinan ada, ya tentu ada kemungkinannya, tetapi kita tidak bisa tahu. Karena apa? Karena kalau tingkat kesucian pertama, ya seperti Sotapanna gitu, itu sih kayak orang biasa aja ya. Tidak punya kesaktian ya. Jadi kita harus bedakan antara kesucian dan kesaktian. Kalau kesaktian tuh misalnya Idi, bisa terbang, bisa membaca pikiran orang lain, bisa menghilang, itu kesaktian. Tapi belum tentu mencapai kesucian. Kalau itu sih bisa kita lihat, banyak orang-orang yang mungkin sakti ya, bisa melihat pikiran orang, bisa melihat jauh, ya, kemudian bisa berjalan di atas air, itu kesaktian. Itu bisa dilihat. Tapi itu tidak menyatakan bahwa dia suci. Jadi kesucian tidak sama dengan kesaktian. Jadi kesaktian bisa kita lihat, tapi kesucian tidak bisa kita lihat. Tetapi ada kemungkinan
ada orang suci tingkat pertama atau kedua yang ada di sekitar kita yang tidak kita ketahui karena orangnya biasa aja gitu ya, tidak kelihatan bedanya gitu ya. Cuma kalau orang yang sudah mencapai tingkat kesucian pertama misalnya, tentu orangnya baik ya, tidak pernah melanggar sila ya. Bisa marah nggak? Saya mau tanya sekarang, kalau orang tingkat kesucian pertama Sotapanna, bisa sedih nggak? Bisa. Bisa nangis nggak keluar air mata? Bisa. Lah bedanya apa dengan orang biasa? Nggak ada bedanya. Jadi kita tidak bisa menentukan seseorang itu sudah Sotapanna atau belum. Ya. Tetapi mungkin nggak ada, mungkin aja. Tapi jelasnya tentu orangnya baik ya, orang yang baik sekali gitu, orang yang sangat baik ya. Tapi masih bisa sedih, bisa menggerutu sedikit barangkali. Ya kalau lagi jalan ke senggol baja mungkin menggerutu sedikit bisa. Ya. Jadi nggak ada beda aja gitu. Nah, kemungkinan lain yang kita pikirkan secara teoritis adalah bahwa pada zaman Sang Buddha hidup, ya, puluhan ribu atau ratusan ribu biku dan umat awam yang mencapai tingkat kesucian, katakanlah Sotapanna, tingkat kesucian pertama. Kan banyak sekali. Dan mereka itu akan terlahir di alam-alam manusia atau alam dewa, ya, di kamar sugati bumi. Ya. Nah, ada kemungkinan dari sekian puluh atau ratusan ribu orang yang Sotapanna yang terlahir di alam lain, ya, tapi nggak mungkin di alam binatang ya, di alam dewa lah katakan, itu bisa aja terlahir ke alam manusia. Jadi bisa saja, ini teoritis, bisa saja ada Sotapanna dari ratusan ribu zaman Sang Buddha itu, ya. Dan setelah zaman Sang Buddha juga masih ada lagi arahat-arahatan orang-orang suci lainnya tuh, ya. Jadi jangan kita bayangkan orang suci itu hanya pada waktu zaman Sang Buddha hidup. Jadi setelah berapa ratus tahun Sang Buddha wafat, itu pun masih banyak orang suci. Ya, arahat-arahat juga ada kan pada waktu konsili-konsili itu. Ya. Nah, jadi ada kemungkinan dari mungkin jutaan Sotapanna yang terlahir di alam dewa, ada yang terlahir ke dunia sekarang ini. Cuma kita tidak bisa tentukan, kita tidak bisa lihat dan tidak bisa bedakan. Ya, karena sama aja gitu, cuman baik lah. Tidak pernah berbuat kejahatan yang besar, tapi kalau soal marah sedikit bisa, sedih bisa, nangis sedikit bisa. Nah, bedanya apa dengan kita? Ya itu, jadi teorinya jawabannya seperti itu. Ya. Nah tentu harus dibedakan lagi, ada juga orang yang terlahir dari alam dewa. Jadi mungkin kita juga punya teori bahwa bisa juga bukan orang suci ya dari alam dewa itu, dewa biasa gitu. Dewa biasa lahir ke dunia. Nah itu juga bagus. Ya, orangnya baik, mungkin lahir di keluarga yang kaya, ya, kehidupannya sejahtera, itu mungkin dari alam dewa, dan dia tidak pernah jahat misalnya pada orang lain, ya, sifatnya menolong. Nah itu adalah orang dari mungkin dari alam dewa, wajahnya cantik, ya, kalau wanita cantik, laki-laki ya nggak cantik ya, tampan gitu. Nah itu mungkin dari alam dewa, ya. Jadi beda itu ya, yang alam dewa dengan Sotapanna bisa sama-sama lahir ke dunia, ya, dan kita tidak bisa menentukan karena kita di bawah mereka, ya, jadi tidak bisa menentukan kepastian. Ya, saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Pertanyaan selanjutnya dari Zoom Romo. Sotihotu Romo, apakah agama Buddha mengakui adanya aliran yang berbeda pengajarannya? Terima kasih Romo. Apakah agama Buddha mengakui adanya aliran yang berbeda pengajarannya? Terima kasih. Iya, jadi pertanyaannya kan apakah agama Buddha ya mengakui adanya aliran yang berbeda? Betul. Pada waktu Buddha masih hidup, tentu Sang Buddha tidak bilang agama, Dhamma, Vinaya. Ya. Tidak ada beda. Ya. Nah kemudian setelah beberapa ratus tahun, ada konsili-konsili pertemuan para biku, ada sebagian ingin mengubah Vinaya, ada sebagian tidak, ya. Kemudian berpisah. Ya. Nah, ya kemudian timbullah penafsiran-penafsiran baru tentang ajaran Buddha, ya, yang tentu bukan forumnya kita bisa bahas di sini. Jadi dalam kenyataannya, memang dalam agama Buddha ada dua aliran besar awalnya, yaitu Theravada yang berpegang pada ajaran Sang Buddha aslinya, dan ajaran Mahayana yang selain berpegang pada ajaran Buddha juga mempunyai Vinaya yang berbeda dan teori yang juga dikembangkan belakangan oleh para ahli dari Mahayana.
sehingga mempunyai satu teori yang berbeda dan winaya yang berbeda. Maka kalau kita lihat misalnya winaya biku Theravada dengan winaya biku Mahayana tidak sama. Ya. Lalu teori Theravada dengan teori Mahayana juga tidak sama, ada yang berbeda. Ya, misalnya teori tentang Avalokitesvara, tentang Amitabha itu kan di Theravada nggak ada. Ya. Nah kemudian dari Mahayana ini kemudian berkembang lagi, terpisah lagi menjadi Vajrayana atau Tantrayana yang di Tibet utamanya, yang kepalanya adalah Dalai Lama. Itu beda lagi, itu jadi Mahayana yang sudah bercampur dengan keyakinan setempat. Ya. Walaupun intinya tetap ajaran Buddha. Ya. Oleh karena itu kalau ditanyakan apakah agama Buddha mengakui adanya perbedaan aliran, iya. Ya, jadi memang agama Buddha mengakui adanya perbedaan aliran, 3 aliran besar jadi sekarang. Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Jadi kalau ditanyakan mengapa terjadi, karena itu terjadi karena perkembangan setempat ya. Waktu agama Buddha datang ke tempat tertentu, lalu ada berkembang dengan sesuai dengan kondisi-kondisi yang pada saat itu berlaku di situ. Jadi memang tidak bisa disamakan. Misalnya gini, para biku Shaolin, ini kayak cerita silat ya. Shaolin itu bercocok tanam, ya. Para biku Theravada ada nggak yang nanam padi? Nggak ada. Tapi kalau kita lihat film Shaolin, para biku bercocok tanam kan, ya. Karena mereka membangun wihara itu di mana? Di gunung. Lalu mau pindah patahnya kemana? Kalau wihara di gunung, kalau Theravada kan pindah patah. Tapi kalau di gunung pindah patah, siapa ngasih? Dari gunung ke bawah ke kampung mungkin 1 hari baru nyampe kali ya. Jadi itu terjadi perbedaan-perbedaan winaya, perbedaan teori ya yang berkembang karena sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan itu betul atau salah. Kita tidak ingin mengatakan ini benar ini salah. Cuma kita mengatakan kalau yang Theravada berusaha ya menyesuaikan diri dengan ajaran Sang Buddha sebagaimana aslinya. Sedangkan yang Mahayana itu sudah ada perubahan dalam winaya ya dan ada perbedaan dalam teori tentang Buddha dan sebagainya. Misalnya Amitabha itu kan di Theravada nggak ada, Avalokitesvara juga nggak ada, ya, dan lain-lain. Ya. Jadi kita tidak mengatakan itu salah atau benar, tapi itu sesuai dengan kondisi itu. Jadi kalau dikatakan ada nggak perbedaan ada, ya. Jadi sekarang kita mengakui 3, Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Ya. Jadi Tantrayana kan diakui juga sebagai agama Buddha. Misal Dalai Lama itu kan diakui sebagai umat Buddha, ya, sebagai tokoh umat Buddha yang mendunia begitu ya. Jadi saya kira itu jawabannya. Jadi kita tidak permasalahkan bahwa ada aliran, kita tentu menjalankan ajaran Sang Buddha sesuai dengan keyakinan kita masing-masing dan pengetahuan kita masing-masing ya. Kalau kita ini juga tergantung juga cocok-cocokan juga ya. Misalnya ada yang cocok dengan Mahayana, ada yang cocok dengan Theravada, ya silakan aja. Dan cocoknya itu kadang-kadang kan dari keluarga ya. Kalau dia di keluarga Mahayana, ya jadinya Mahayana kan umumnya. Kalau di Theravada, ya jadi Theravada. Kecuali udah besar dia lalu mikir, saya mau Theravada apa Mahayana ya, dia belajar sendiri. Baca apa, oh kalau gitu saya cocoknya ini. Ya. Jadi itu tidak bisa disalahkan mana benar mana salah. Ya. Jadi kalau seorang anak dari kecil sudah ditanamkan satu doktrin, nanti sudah besar dia ke bawah doktrin itu. Dan dia percaya doktrin itu benar. Ya. Dan dari sini tidak ada salah atau benar. Nanti setelah dewasa dia mikir, saya mau tetap di sini atau mau cari yang lain. Kan bisa aja orang pindah agama. Ya. Itu pun tidak bisa disalahkan. Kadang-kadang memang itu sudah jalan karmanya begitu. Ya. Jadi jalan karmanya seperti itu, ada yang masuk aliran ini, ada yang masuk aliran ini, pindah juga nggak apa-apa, sesuai dengan keyakinannya. Jadi marilah kita menjalankan ajaran kita dengan sebaik-baiknya, ajaran yang lain, yang aliran berbeda atau agama berbeda, ya silakan aja. Ya, mau jalankan asal tidak mengganggu pada keyakinan orang lain. Ya, jadi kalau ditanya ada nggak perbedaan, ada, dan itu kita terima. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo. Romo ada pertanyaan lanjutan dari penanya dari Zoom. Apakah aliran tersebut mengakui adanya nibbana dan berapa lama pencapaiannya dan setiap aliran tersebut? Iya, jadi ini kadang-kadang teorinya beda ya. Jadi mengenai nibbana ini, misalnya kalau teori dalam Amitabha itu kan ada sedikit beda itu, surganya surga abadi. Jadi saya tidak berani mengatakan ya, karena saya bukan ahli dalam teori itu, jadi saya tidak bisa mengatakan sama atau tidak. Tetapi dari yang saya pernah ngomong dengan dari
Amitabha itu misalnya, itu surga abadi yang berbeda dengan teori dalam Theravada ya. Jadi nibbananya mungkin tidak sama juga di situ. Ya. Kemudian apalagi satu lagi? Berapa lama Berapa lama? Nah, kalau berapa lama tentu tidak ada yang tahu ya. Kalau dulu dikatakan kalau orang bersungguh-sungguh dalam 7 hari bisa mencapai nibbana. Tetapi itu pun harus didukung oleh karma yang sangat baik. Ya. Jadi karma pendukung yang dulu itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita sekarang. Makanya kalau orang yang karmanya sangat baik, mungkin akhirnya zaman Sang Buddha ketemu Buddha. Kalau karmanya kurang baik, berapa ratus tahun kemudian, kita karma kurang baik lagi, baru sekarang ketemu Buddha dalam ajaran ya. Tapi ya kita tidak bisa mengatakan berapa lama seseorang itu bisa mencapai nibbana ya. Kadang-kadang begitu ketemu Buddha diajarin langsung mencapai nibbana. Tapi ada juga yang belajar lama. Nah, misalnya contohnya Sariputta. Sariputta itu mencapai nibbana itu artinya mencapai tingkat kesucian arahat itu lama ya, 2 minggu misalnya. Ada yang cepat, ada yang begitu diajar Sang Buddha langsung mencapai arahat. Tapi Sariputta lama. Kenapa? Dia harus banyak belajar untuk mendapat jenjang sebagai siswa yang terpandai. Sehingga jenjangnya untuk mencapai arahat lama. Kalau nggak salah 2 minggu baru mencapai. Jadi beda-beda. Jadi kita tidak bisa mengatakan dalam aliran apapun ya ini cepat atau lambat karena semua didukung oleh banyaknya paramita perbuatan bajik yang dia lakukan sebelumnya. Semakin banyak maka semakin mudah untuk mencapai kesucian nibbana. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Mungkin saya tawarkan lagi, apakah ada pertanyaan dari Hara maupun dari Zoom? Jika tidak ada, saya mohon izin untuk menutup sesi tanya jawab dan Dhammadesana kita pada hari ini. Romo, apakah berkenan untuk memberikan kata penutup kesimpulan? Ya, baiklah. Hadirin yang saya hormati, semoga kita semua dalam suasana Waisak ini dapat meneguhkan keyakinan kita ya. Dan jangan lupa tadi apa yang saya sampaikan tip-tipnya agar kita berbahagia. Apa tadi? Carilah penghasilan yang cukup, jangan membenci, jangan serakah, dan banyaklah belajar. Ya itu saja pesan saya, mudah-mudahan membuat kita menjadi lebih berbahagia dalam kehidupan sekarang. Terima kasih.